Nah, di perguruan tinggi umum juga begitu. Kalau kita pergi ke perguruan tinggi umum atau SMA, gurunya juga banyak juga mahasiswanya di siang hari itu mereka sholat duha dan seterusnya. Kemudian kalau ada azan itu segera datang. Kita kan di tempat kita itu kan menjadi biasa karena azan sudah sering mendengar. Begitu ada azan ya, oh itu azan. Kita nggak merasa terpanggil seperti itu. Iya nggak? Saya masih ragu juga ya, ragu juga. Apakah ini saya tidak agama, apakah betul agama itu punya dampak yang signifikan di mereka itu masih. Soalnya gini Pak, apa namanya, kita harus bedakan antara pengetahuan dengan pengamalan agama. Nah ini yang makanya kita melihat bagaimana betapa banyak orang yang pengetahuannya agama sangat luar biasa, tetapi pengamalannya sangat minim. Atau sebaliknya yang sebenarnya pengetahuannya agama biasa-biasa saja, tapi mereka itu pengamalannya sangat luar biasa. Jadi kita itu antara keduanya itu ya, ada yang mereka pengetahuan agama karena di sekolah Islam maka pengetahuannya agama luar biasa. Tapi juga banyak yang tidak diimbangi dengan pengamalannya, kan begitu kan? Ada juga mereka yang pengamalannya agama. Nah di perguruan tinggi umum juga begitu. Kalau kita pergi ke perguruan tinggi umum atau SMA, gurunya juga banyak juga mahasiswanya di siang hari itu mereka sholat duha dan seterusnya. Kemudian kalau ada azan itu segera datang. Kita kan di tempat kita itu kan menjadi biasa karena azan sudah sering mendengar. Begitu ada azan ya, oh itu azan. Kita nggak merasa terpanggil seperti itu. Iya nggak? Iya kan? Karena sudah terbiasa baca Quran, oh baca Quran. Kan begitu. Jadi di sekolah umum saya melihat itu anak saya itu kan di sekolah SMA umum. Religius, saya mengatakan religius itu adem begitu. Adem, oh, anaknya itu ya baik-baik, pengamalan agamanya bagus, duhannya bagus. Ya, tentunya itu tadi. Ya sebaiknya sih antara pengetahuan dan pengamalan itu harusnya berjalan seimbang. Tapi kan juga sering tidak seimbang antara pengetahuan. Nah itu repotnya di situ kalau pengetahuannya lebih dulu daripada jauh meninggalkan pengamalannya. Itu barang siapa yang punya ilmu tetapi tidak diamalkan, itu. Gitu ya. Nah kembali Justru, kembali lagi ke ini Pak. Pesantren, apakah bisa menjadi penyumbang dalam keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris kira-kira? Artinya apa? Bahwa mungkin selama ini secara general English ya, bahasa Inggris secara umum itu kan anak belajar keluar langsung sudah lupa dengan bahasa Inggris yang dipelajari di situ itu karena apa? Seberapa lama dia belajar dan seberapa lama dia bergumul dengan orang-orang di luar daripada bahasa Inggris. Nah, bagaimana peran pesantren Pak pada akhirnya ini? Ini yang mungkin terkait dengan bagaimana ya fondasi-fondasi pesantren ini. Itu tadi kembali lagi bagaimana pesantren mengajarkan bahasa itu. Tapi kalau itu kan memang diwajibkan, akhirnya mereka kan begitu kan ya. Tapi bagi yang jadikan bahasa Inggris itu diajarkan saja menjadi pengetahuan ya kembali lagi kan seperti kita memang godaannya besar Pak. Kita itu belajar bahasa Inggris di Indonesia ini sangat besar sekali tantangannya. Satu sisi kita harus menjadikan bahasa Indonesia bahasa dan harus bahasa Jawa harus kita pelajari, bahasa Inggris kita pelajari semuanya. Akhirnya itu mentah semua seperti itu kan. Itu menjadi batu penghalang yang sangat besar sekali. Maka kita memang saya kira kita jangan istilahnya orang Jawa puo-puo lah. Puo-puo itu muluk-muluk jangan daki. Kita itu tugas kita kan besar, kita harus merawat budaya yang kita miliki itu sehingga bahasa Jawa harus kita pelajari.
Kan begitu. Iya, iya. Sehingga bahasa Jawa begitu susahnya seperti itu, anak-anak harus kita ajar. Kemudian bahasa Indonesianya, kemudian maunya bahasa Arab, maunya bahasa Inggris, itu kan merepotkan kan. Kalau orang-orang Inggris sana kan cukup bahasa Inggris, sehingga bahasa Inggrisnya sangat lancar sekali. Iya, iya, iya. Kita itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau di pesantren itu maunya bahasa Arab, bahasa Inggrisnya bagus, ya mereka mungkin ada kalau di Gontor itu kan Pak ya, tiap hari apa wajib bahasa Inggris. Wajib ya. Salah itu jangan takut salah, yang penting ngomong dulu kan begitu. Kita itu karena sudah tahu banyak teori tentang bahasa, maka kita nggak ngomong takut salah kan begitu. Ya harusnya dibalik, ngomong dulu, salah kemudian ya. Salah kemudian, itu kan di situ itu. Iya. Kita sudah ditakut-takuti karena sudah diajarkan grammar yang banyak sekali, sehingga takut salah, akhirnya malah nggak ngomong. Nggak ngomong ya nggak bisa, kan begitu kan ya. Iya, iya. Maka diibaratkan kalau orang pinter grammar nggak punya vocab, nggak membiasakan itu kan seperti orang lumpuh. Betul. Lumpuh itu nggak bisa kemana, ngerti sebenarnya tata bahasa itu begini. Tapi nggak bisa ngomong karena nggak punya vocab, nggak terbiasa. Iya. Kan begitu kan? Ya walaupun sebenarnya kalau dibalik, orang yang punya vocabnya banyak, kemudian nggak tahu tata bahasa seperti apa namanya, orang buta ya. Buta ya. Tapi saya kira dalam pembelajaran bahasa, saya kira memang ya bagaimana kita pertama itu bisa berkomunikasi ya sebisa apapun, yang penting orang lain itu bisa paham. Kan seperti itu. Iya. Lah terus peran daripada sekarang Pak ya, kalau di kita sekarang ada ma'had ya. Ma'had itu bisa jadi kalau saya tanya mahasiswa itu ada bahasa Arab, terus sisi yang lain ada bahasa Inggris gitu. Nah, sejauh mana kontribusi pembelajaran itu terhadap kemampuan anak bisa berbahasa Inggris terutama Pak itu? Sebenarnya di kita pun kalau kan kita punya intensif ya. Intensif sekarang kan nggak ada ISP tapi intensif. Intensif Pak ya. Intensif bahasa. Tapi perlu kita pertanyakan dulu, apakah intensif itu nama atau memang benar-benar intensif? Nah itu. Ngerti yang saya maksud? Nah, gimana itu Pak? Biasanya kan ada kan bahasa Inggris lengkap tapi kecil. Apakah itu lengkap? Enggak, namanya bahasa Inggris lengkap. Tetapi tidak lengkap, kecil, ya kan? Yaitu bahasa Inggris intensif itu namanya bahasa Inggris intensif, apa memang namanya saja, apa memang betul-betul intensif? Seperti bis patas, bis patas itu apakah betul-betul patas? Apakah justru malah lebih lama berhenti ke sana kemari, pokoknya AC-nya ada kan? Seperti itu. Gitu ya. Itu saya kira kalau di ma'had pun juga begitu, itu sangat bagus sekali. Intensif itu kalau memangnya dosennya bagus, kemudian mereka dibimbing benar-benar. Masih ada satu PR lagi. Setelah intensif ini, apakah kemudian bahasa Inggris digunakan atau tidak? Nah, ini peran aktivitas kampusnya menjadi penting. Mestinya setelah intensif itu, pada mata kuliah yang mereka ambil itu harus mewajibkan mahasiswa itu ya untuk menggunakan literatur yang berbahasa Inggris. Ketika di ma'had itu ada bahasa Inggris, harusnya ketika kuliahnya itu ya otomatis harusnya banyak literatur yang berbahasa Inggris. Nah, sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi kan ternyata kan dosen kita ini belum mampu ke sana. Kebanyakan dosen kita nggak bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian kembali lagi menjadi kenangan, menjadi nostalgia ketika semester 1, 2 saya intensif, setelah itu sudah selesai, sudah tamat. Dan saya 9, setelah itu kita kembali nggak bisa lagi. Mestinya kan diteruskan. Ketika mengambil mata kuliah Al-Quran atau hadis atau ilmu pendidikan, harusnya mewajibkan atau membiasakan mereka untuk menggunakan teks-teks yang berbahasa Arab. Saya kira kalau itu akan menjadi berhasil. Tapi kalau
Enggak, saya kira ya menjadi itu tadi. Nanti ujung-ujungnya menjadi kenangan. Tidak membantu mereka untuk mengembangkan pengetahuan yang menggunakan referensi yang berbahasa asing. Jadi mungkin lebih idealnya adalah harus integrated learning, Pak ya. Jadi terintegrasi, ya. gitu ya kan gitu itu. Nah, sehingga dengan mata kuliah yang lain. Ini yang kita bahas adalah tentang general English, Pak, bukan jurusan bahasa Inggris kita ya. Jadi misalkan bahasa Inggris di dakwah, bahasa Inggris di syariah, bahasa Inggris yang di fakultas-fakultas yang lain itu supaya nanti itu anak bisa mampu menguasai bahasa Inggris, maka harus integrated learning. Artinya di kelas nanti belajar bahasa Inggris, diterapkan nanti itu mata kuliah yang lain, oke referensinya bahasa Inggris, diterapkan kepada yang lain nanti itu apa begitu, Pak ya? Iya, saya kira seperti itu. Jadi ya kan kita itu masih selalu terpisah. Dan kita mungkin, saya nggak tahu, tapi selama ini saya melihat bahasa Inggris kita itu juga belum, walaupun itu intensif, masih belum punya banyak peran untuk membuat mereka itu lebih mampu mengembangkan pengetahuan melalui referensi yang berbahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, problemnya sebenarnya itu ada di dosennya itu juga. Makanya sebenarnya, ya kan, dosen-dosen kita ya, termasuk kita kan nggak terlalu Arab bahasa Inggris. Kalau kita tidak mendorong mereka untuk mewajibkan menggali dengan referensi. Padahal itu menurut saya itu menjadi kunci. Kalau mereka terpaksa terus, akhirnya mereka menjadi bisa. Tapi kalau sudah nggak ada paksaan, biasanya juga malas-malasan, akhirnya kembali lagi. Dan itu memang di negeri kita, Pak. Ya, saya kira lingkungan yang paling memungkinkan ya untuk mengembangkan bahasa itu kalau di perguruan tinggi mahasiswa itu kan memahami teks, memahami speakingnya saya kira berat. Ya, kita menciptakan lingkungan yang berbahasa Inggris itu berat. Tetapi kalau mereka supaya terbiasa, biasanya mereka harus karena referensi bahasa Inggris. Orang mau membuka referensi berbahasa Inggris atau bahasa Arab itu kan karena ada maunya. Nah, kita ciptakan mereka itu punya mau. Kita kasih tugas mereka, kita paksakan mereka, kemudian mereka akhirnya terbiasa. Kalau nggak dipaksa ya kembali lagi mencari yang mudah. Mencari mudah ya. Yang mudah itu ya nggak bahasa Inggris. Kembali lagi. Iya, padahal gini loh Pak, kita memang harus ada target ya. Memang targetnya sudah diciptakan itu di UIN itu. Target untuk mencapai misalkan lulus dengan TOEFL berapa, itu kan sudah diciptakan. Nah, apa ada yang sekiranya perlu diperbaiki ya Pak ya, sehingga nanti itu menciptakan yang motivasi tadi loh. Oke, kamu mau belajar bahasa Inggris, kalau bisa nanti itu kan lulus gampang gitu loh. Dengan TOEFL yang segini kamu nanti lulus. Kalau enggak nanti kamu terhalang loh. Apa itu terrealisasi atau gimana saat ini? Ya itu benar juga, tetapi itu kan motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik ya. Itu. Motivasi dari luar kan itu. Ya. Itu kalau itu hilang, maka mereka kan terpaksa saja. Jadi mereka tidak butuh, tetapi mereka terpaksa. Sebenarnya sih sudah bagus, harus TOEFL. Tapi sebenarnya kemampuan TOEFL itu seharusnya itu menjadi alat. Kalau TOEFL-nya bagus, harusnya kemudian mereka mampu. Kan kita kan TOEFL-nya di akhir, Pak. Di akhir, sehingga tidak ada dampak untuk pembelajaran kita. Andai kan itu TOEFL-nya di awal, itu bisa jadi dan diteruskan dengan itu tadi membiarkan mereka untuk menggali melalui teks-teks bahasa Inggris itu. TOEFL kita di akhir kan pokoknya lulus. Dan sekarang mereka nggak punya beban apapun, sehingga TOEFL itu menjadi apa? Apa sih TOEFL itu? Coba sekarang sudah lulus TOEFL di akhir lulus TOEFL 500. Apa fungsi TOEFL itu untuk mereka? Setelah itu kan TOEFL itu kan kalau nggak dipelajari kan juga hilang lagi. Betul. Ya, itu andaikan itu TOEFL-nya itu diambil di awal. Diambil di awal, kemudian itu tentu menjadi pemicu mereka untuk kemudian itu tadi kembali lagi
mengembangkan kemampuan mereka memahami referensi yang berbahasa Inggris itu tadi. Dengan TOEFL 500 di awal itu, maka itu dikembangkan ketika mereka belajar mata kuliah yang mereka. Ya, di Indonesia saya kira hanya itu, bahasa Inggris sebagai foreign language. Orang itu kan kalau belajar nggak ada maunya itu gini mas. Betul. Ini harus memahami teks ini berarti belajar. Tapi kalau sudah tidak ya males. Betul. Kalau dibandingkan dengan beberapa university yang di luar negeri kayak di Sydney University atau Canberra University di Australia atau yang lain-lainnya itu. Bagi mereka yang kurang bisa bahasa Inggris, maka dikhususkan nggak boleh ikut kuliah masuk dulu, dikhususkan untuk memperoleh nilai yang bagus untuk TOEFL ya, kelas khusus itu kan. Mungkin bisa jadi pokoknya intensif setiap hari. Tapi pada akhirnya nanti itu tujuannya apa? Nanti kalau masuk kuliah kan pakai bahasa Inggris semua itu, buku-bukunya bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris, listening semua. Makanya TOEFL ini perannya sangat penting. Makanya ketika nanti itu nggak memenuhi syarat 550 misalkan, itu nanti itu ya harus tersisa di situ. Ini yang bisa jadi menjadi bagian yang perlu kita pertimbangkan bagaimana membuat UIN nanti itu bisa menjadi uniqueness, jadi berkibar gitu. Sehingga kayaknya shortcut semacam itu perlu loh Pak itu ya untuk diberikan kepada anak-anak itu ya. Makanya ini kan menjadi terbalik ketika di luar negeri maupun TOEFL-nya harus bagus, kan begitu kan? Di awal mau kuliah itu bagus, tapi di kita kan TOEFL-nya harus bagus di akhir. Di akhir ya. Tujuannya kan menjadi beda kan? Betul ya. Padahal mereka itu mau sudah kuliah dari sini, mereka sudah keluar, nggak butuh TOEFL, tapi mereka harus bekerja keras ya. Dia sebenarnya nggak mau, tetapi mereka terpaksa harus belajar TOEFL supaya lulus. Setelah lulus, selesai kuliahnya, mereka pulang kampung, TOEFL-nya hilang, lupa semuanya. Makanya saya lebih suka andaikan bisa itu, itu harusnya di awal, jangan di akhir. Nah, di awal, seperti di luar negeri itu. Di luar negeri. Apa di negara kita sudah ada ya Pak ya, universitas yang membuat replika semacam itu dan berhasil kelihatannya itu. Tadi kan pikiran refleks saja Pak. Ini tadi kan baru saja nemu ide itu, kita kan membandingkan itu tadi, tapi kan ya itu tadi. Kita belum terlalu jauh untuk. Iya. Memang umumnya seperti itu kan, di S2 pun juga berapa itu di akhirnya, S1 di akhirnya. Jadi itu justru malah membebani mahasiswa. Kecuali saya kira kalau kepengen mau kuliah ke luar negeri, enggak. Tapi kalau setelah kuliah pulang, ya bagus sih sebenarnya ketika sudah selesai S1 TOEFL-nya bagus untuk mengajar anak-anak SMA. Tapi ternyata itu juga kita itu berat juga, mahasiswa kita juga banyak yang menjadikan bahasa Inggris sebagai pengetahuan tadi, tidak mencontohkan kepada anak-anaknya, kepada siswanya, memberikan contoh mereka ngomong bahasa Inggris. Iya kan? Iya. Akhirnya kembali lagi ke masa lalu ya, bahasa Inggris sebagai pengetahuan anak-anak ya, learning about English tadi, sehingga menjadi pengetahuan yang mengawal. Iya. Nah kalau mungkin ditanya lebih jauh Pak Salik ya, kita kan bahasa Inggris, teaching English kan gitu kan. Nah kemudian tahu suasana mungkin UIN yang mungkin masih perlu perkembangan lebih jauh. Kira-kira ke depan apa kontribusi daripada jurusan bahasa Inggris kita, PBI pendidikan bahasa Inggris terhadap situasi-situasi yang saat ini masih mengganjal tentang ISP, tentang bagaimana anak-anak itu malah drop bahasa Inggrisnya, tidak meningkat motivasi, itu bagaimana kira-kira kontribusi kita? Kita sebenarnya saya kira sudah berjalan di jalan yang benar. Kita kan banyak ya, artinya dosen-dosen kita itu kan tamatan luar negeri semua, paling tidak itu kan mereka. Iya.
PD untuk berbahasa Inggris. Nah, itu harusnya melatih itu anak-anak kita itu untuk PD juga. Yang pada akhirnya mereka nanti ketika mengajar juga PD juga. Kira itu kok pembelajaran bahasa itu saya kira ya itu mulai dari gurunya. Pokoknya gurunya aktif berbahasa Inggris terus menerus. Maka anak itu setidak bisa apapun. Ya namanya anak apa namanya pembelajar itu kan mesti enggak, nah itu ya namanya pembelajar. Kalau bisa kan menjadi dosennya. Ini tergantung kita, tergantung yang ngajari saya kira. Kalau dosennya, gurunya pinter, kan begitu kan? Maka anak-anak yang tidak pinter menjadi pinter, ya kan seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi kalau tamatan kita, alumni kita ini nggak bisa memberikan contoh yang baik, ya otomatis alamat kembali lagi. Jadi mungkin kita harusnya itu memang di sekolah-sekolah itu guru bahasa Inggris minimal wajib ngomong bahasa Inggris, kan begitu kan? Wajib gitu, karena mereka menjadi model daripada belajar. Kalau ngomong bahasa Indonesia nggak usah ngajar bahasa Inggris. Jadi misalkan nggak ada rencana kolaborasi dengan pusat bahasa, membuat klinik-klinik bahasa yang bisa mungkin diikuti oleh mahasiswa yang dari non jurusan bahasa Inggris gitu, sehingga nanti itu bisa mengkatrol, memberikan dampak positif terhadap perkembangan zaman saat ini, Pak. Gimana itu, Pak? Sebenarnya kita juga sudah punya itu, Pak, sebenarnya lembaga etis yang kemudian masuk ke UPB apa bahasa itu ya. Itu juga sebenarnya sudah ada saja sebenarnya yang les di situ, yang kursus di situ itu. Oh gitu ya, ada Pak itu ya? Iya, ada sebenarnya. Cuman kan ya sekali lagi kembali lagi kepada minat keinginan mahasiswa. Mungkin dari 100 itu yang semangatnya tinggi ya paling 25, tidak lebih dari itu. Kalau opsional itu menjadi begitu itu. Kalau tidak opsional itu tadi. Kalau tidak opsional itu ya gagal. Kalau opsional itu ya tidak banyak yang menjadi susah. Kan seperti itu ya. Betul. Kalau suruh milih itu kebanyakan mahasiswa itu lebih baik nggak belajar bahasa Inggris. Gitu ya. Belajar bahasa Inggris. Kalau perlu dihilangkan saja bahasa Inggris itu. Jadi justru malah ribet, merepotkan mereka. Gitu ya Pak ya. Enggak membantu mereka, tapi mereka merasa malah terbebani dia. Terbebani. Ya. Nah, terbebani enggak berhasil mereka itu. Kita kan itu mungkin kan pengalaman kita mengajar ISP yang kita sudah bikin macam-macam buku model, berbagai macam model. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah, ini perlu kita carikan jalan keluar. Paling tidak itu bagaimana bisa memotivasi mereka untuk semangat belajar bahasa. Harus dicantolkan. Pokoknya saya kira itu. Kalau di atas itu ada buah yang manis-manis, maka mereka bisa untuk meraih. Tapi kalau dia itu suram tentang apa yang akan dia peroleh, mau jalan aja males. Ya kan begitu kan ya? Iya. Kalau dengan bahasa itu kemudian kan seperti itu Pak ya. Jadi kita itu semangatnya itu enggak semangat terus dari dalam, mesti ada faktor luar yang kemudian mereka itu tidak semangat. Seperti kita juga Pak, kita itu terpaksa bisa ngajar apa-apa itu kan karena mengajar. Iya kan, mengajar karena kemudian kita belajar. Kalau nggak belajar kita malu dengan mahasiswa, akhirnya kita kemudian belajar. Nah akhirnya menjadi kita bisa, kan seperti itu. Iya. Nah, selama mereka itu enggak ada keinginan untuk meraih sesuatu itu, maka malas. Kan seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir Pak, mungkin para audiens rupanya menunggu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita supaya nanti itu bahasa Inggrisnya semakin hari semakin naik, bukan semakin turun.
Karena apa? Dengan teknologi informasi itu kadang-kadang ya to what extent ya, sejauh mana? Apakah bisa menaikkan leverage atau tingkat daripada kemampuan bahasa Inggris, atau bahkan bisa mengalihkan ke dunia-dunia yang non bahasa Inggris. Nah, gimana kira-kira Pak? Itu. Supaya. Saya kira itu kembali lagi kepada gurunya. Ya. Gurunya bisa nggak mengarahkan mereka. Anak itu liar, anak itu sebenarnya pokoknya ada yang mengarahkan itu bisa. Nah, makanya fungsi guru. Sekarang kan guru itu sebagai fasilitator, ya. Bisa nggak memfasilitasi mereka? Guru sekarang bukan segalanya, tetapi dengan majunya dunia ini, maka guru bergeser. Nah, guru itu bisa nggak memotivasi mereka? Guru bisa nggak mengarahkan mereka? Mungkin kalau di sekolah itu ya apa yang menarik bagi mereka, yang kemudian bisa membuat mereka itu senang dengan bahasa Inggris. Nah itu mungkin. Jadi jangan, kalau kita itu kan kalau sudah belajar bahasa Inggris kan puyeng Pak, bahasa Inggris. Harusnya dibalik. Alhamdulillah besok bahasa Inggris gurunya ini asik. Kemudian pelajarannya ini kita mesti harus begini itu asik. Kita dulu kan, pokoknya kalau waktunya belajar bahasa Inggris seolah kita itu mau masuk neraka saja. Itu sudah, ya kan? Karena kita nggak bisa membuat suasana pembelajaran bahasa itu menjadi menarik. Nah sekarang itu yang penting bagaimana apa yang kita ajarkan sesuai dengan karakter anak, kan begitu kan, karakter anak yang disenangi. Jangan yang berat-berat dulu. Walaupun berat mungkin kalau disajikan dengan cara yang. Jadi di situ kembali lagi kepada kepandaian gurunya. Bagaimana sesuatu yang berat itu kemudian menjadi ringan atau justru menjadi menyenangkan. Yang berat-berat itu menjadi permainan yang indah yang kemudian mereka menjadi semangat. Tidak cara lain. Kalau di rumah mungkin nggak bisa diandalkan. Rumah itu kan latar belakangnya anak itu nggak beda-beda. Ada yang orang tuanya berpendidikan kemudian dikursuskan. Tapi jangan kemudian selalu selalu mengandalkan yang di rumah. Yang di rumah ya biar di rumah, tapi harus menciptakan kan sesuatu yang sesuatu yang menyenangkan anak itu. Jadi anak ke sekolah itu menjadi kebutuhan mereka. Betul. Dan mereka kalau nggak sekolah itu kangen dengan gurunya, kangen dengan permainannya, kangen dengan saudara itu. Di rumah malah harusnya seperti itu, bukan sebaliknya. Sekolah malah malas karena beban tugas yang diberikan oleh gurunya marah-marah dan seterusnya itu. Mereka menjadi stres. Yang harus saya kira. Iya. Oke. Thank you for audience. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa bagaimana produk-produk atau generasi yang ada sekarang itu bisa mampu bahasa Inggris, maka yang pertama kali harus ada ketauladanan, yaitu gurunya harus pandai-pandai memotivasi. Sehingga seolah-olah bagaimana anak terus rindu dan kepingin bertemu dengan guru, bertemu dengan apa yang ada diberikan oleh guru. Nah, ini fungsi daripada pendidikan bahasa Inggris seperti di UINSA ini sangat perlu dan tertantang untuk selalu meningkatkan produk-produk yang lebih qualified. Walaupun sekarang yang sangat berqualified, tapi terus ditantang dengan pergeseran perkembangan teknologi informasi, maka nanti harus ada ramuan-ramuan yang lebih jitu. Itu Pak ya. Terima kasih Pak Salik. Thank you very much for your coming. Yeah, that's really great. Yeah, we get something more. Okay, thank you. So thank you everybody. We'll see you next time. Thank you for watching. Thank you.